Kalian jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Kalau misalnya yang kalian coba itu gagal, kita itu bisa belajar dari kegagalan tersebut untuk tidak mengulangi kegagalan yang sama. Coba kasih kata-kata untuk hari ini. Quotes of the day. Ayo. If you never try, you'll never know. We never try, how will we know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahlusna Space. Welcome back to podcast Ahlusna Course Padang Sidimpuan. Masih bersama saya, Miss Era. Ruang berbagi cerita, perjuangan, dan kisah inspirasi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial juga nih ya. Karena kita undang salah satu siswa di Bimbel Al-Husna. Yang dimana siswa kita ini sangat terkenal dengan ciri khas ketawanya yang duar banget di Bimbel ya. Ini ciri khasnya ya, Hana. Oke, nah kalian wajib banget tonton episode kita pada episode kali ini karena kita akan cerita menarik tentang pengalaman belajarnya selama di Al-Husna. Terus nanti kita akan mendengarkan secara nyata bagaimana sih anak zaman sekarang yang sudah akrab banget sama social media, right? Nah, langsung saja ya kita sapa. Halo Hana. Halo Miss. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja Miss. Alhamdulillah ya. Oke, bisa dikenalin dulu Hana nama, kelas, dan juga sekolahnya di mana? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rayhana Adenisa Danvi. Dan sekarang aku sedang duduk di bangku kelas 11 dan bersekolah di SMA Negeri 2 Kota Padang Sidimpuan. Oke, Masya Allah SMA 2 ini ya. Oke, nah ini mau Miss nanya nih, di luar belajar ya, Hana itu kira-kira sukanya apa sih akhir-akhir ini? Yang Hana suka itu akhir-akhir ini sedang berolahraga. Hana lagi suka dengan berenang, naik sepeda, dan jogging. Oke, sekarang Hana lagi sukanya di dunia sport ya, olahraga. Ya, Miss. Kenapa? Apakah mau menurunin sesuatu? Ya juga sih Miss, mau jaga kesehatan dan juga ada target ingin masuk ke perguruan juga Miss. Oh, kedinasan. Ya Miss. Oh, makanya Hana lagi tertarik banget di dunia olahraga ini ya. Ya. Oke, nah ini tadi kan udah Miss bilang di awal kalau Hana ini ciri khasnya ketawanya yang gong banget kan. Nah, kira-kira teman-temannya Hana itu dikenal seperti apa? Hana itu sering dikenal sebagai seorang yang ekstrovert. Oke. Karena Hana itu nggak terlalu introvert ya, nggak introvert banget, tapi ekstrovert, suka ketawa-ketawa. Dan mungkin kawan Hana itu kenal Hana sebagai orang yang ramah, jarang tuh diam, nggak pernah diam, terus saling tolong menolong lah. Oke, tapi sesama temannya Hana pasti seru ya, Seru, berteman sama yes, Hana. ya. Pasti mereka ngerasa kalau ada Hana ini kayaknya bakalan ini ya, Ya, Miss. bakalan heboh. Bisa Oke. jadi. Nah, Hana ini sekarang lagi di fase seperti apa kira-kira? Apakah lagi di fase mencari jati diri? Atau lagi di fase galau-galaunya, lagi bingung mau kemana? Gimana masa depannya? Gimana kira-kira? Sekarang Hana itu lagi di fase membangun personal branding agar orang bisa mengenal Hana dengan jati diri Hana, apa khas dari diri Hana gitu Miss. Terus ya pastinya gara-gara ingin naik kelas 12 ada juga fase bingung-bingungnya mau masuk jurusan mana, kuliah mana kan gitu Miss. Lagi bingung ya? Ya, lagi tapi bingung juga. Hana udah mulai serius gak? Kayak misalnya, kayaknya aku harus kesini di satu universitas ini, jadi Hana itu belajar sungguh-sungguh dari sekarang. Dari fase itu nggak kira-kira? Kalau di fase itu belum Miss. Belum, masih bingung. Ya, kalau Karena masih kelas 11 mungkin ya? Ya Miss. Oke, nah. Oke, bisa nggak nih diceritain kira-kira Hana gimana awalnya bisa bergabung di Bimbel Al-Husna? Awalnya itu ikut rekomendasi dari orang tua. Karena orang tua bilang pas kelas 10 usahakan untuk masuk bimbel, dikarenakan kan Miss alumni pesantren yang pastinya pelajaran akademiknya itu kurang. Ya Miss. Terus orang tua itu rekomendasi untuk berada di Bimbel Al-Husna dikarenakan ada kawan orang tua juga Miss, anak kawan orang tua yang ikut bimbel di Al-Husna. Oh, yang les juga di sini ya? Ya Miss. Oke, jadi Hana bergabung di sini karena ya orang tua bilang ya? Iya Miss. Oke, kira-kira apa first impression, kesan pertama Hana pas pertama kali bergabung di bimbel kita ini? First impression Hana.
Gimana? Mentornya yang ramah, Oh, Masya yang Allah. dia nggak yang jutek-jutek amat mentornya, tapi bisa diajak ngomong. Kita itu bisa bercerita, entah misalnya kita lagi ada keluhan atau lagi sedih nih, bisa cerita. Nanti terus mentornya tuh ngasih saran, ngasih solusi biar masalah ini selesai, yang kayak gitu, Miss. Oke, itu ya kesan pertamanya. Kalau di kelas menurut Hana gimana? Deg-degan nggak? Deg-degan nggak pas pertama kali belajar gitu di bimbel? Atau santai, enak, menikmati gitu? Sebenarnya sih, Miss, enjoy Enjoy aja. aja ya. Ya, karena Oke. karena temannya juga enak, Miss. Temannya juga enak. Terus tentunya langsung sapa gitu. Langsung menyapa, langsung nanya, langsung kayak gimana kabarnya, yang kayak gitu, Miss. Oke. Nah tadi Miss lupa. Hana ini pertama ikut kelas apa di sini? Langsung bimbel, Miss. Bimbel Maksudnya seperti privat biasa. kan di sini kita ada kelas privat, Ya. kelas reguler. Yang reguler, Miss. Oh reguler langsung, bukan privat ya? Oh oke. Nah, apa yang bikin Al Husna itu beda menurut Hana? Yang bikin Al Husna itu beda, ya tentunya yang baik, cara pengajarannya yang bagus, dan dia itu pengajarannya itu nggak terlalu fokus tapi bisa dimengerti gitu. Jadi dibilang fokus, tapi kita nggak membuat menjadi tertekan gitu, nggak, Miss. Lebih ke enjoy aja. Terus di Al Husna juga cara penulisan untuk materi itu ada berwarna-warna yang membuat kita tahu, oh ini poin dari Iya, sebuah materi tersebut. Kayak Ya langsung dapat poin-poinnya ya dari Ya, situ. Miss. Oke Hana, kan Hana ini udah bergabung di Al Husna ini dari kelas 10 dan sekarang udah kelas 11 ya. Ya, Miss. Kira-kira apa perubahan yang paling Hana rasain dari kelas 10 sampai kelas 11 sekarang? Perubahan yang Hana rasakan itu ialah Hana menjadi orang yang lebih produktivitas. Terus Hana itu bisa mengerjakan soal tanpa harus ada bimbingan gitu, Miss. Jadi kayak misalnya nih ngerjain soal, terus nanti bisa diajukan juga ke tinternya, bisa mengkoreksi juga kan, Miss. Terus Hana lebih menjadi percaya diri karena di Al-Husna itu kita itu disuruh maju untuk ngerjain soal, bukan hanya semata-mata kita dapat bisa menjawab soal tersebut, tapi di situ juga ada pelajaran yang membangun percaya diri, Iya. menjadi orang yang lebih bisa mengeluarkan pendapat gitu, Miss. Iya. Jadi orang lebih pemberani juga Iya, ya. pemberani, yang, Miss. iya, yang awalnya dia takut, nggak berani. Nah, karena kita sering ngerjakan soal, mungkin kan disuruh Iya. tentornya, jadi Hana lebih percaya diri. Ya, Miss. Oke. Nah, pernah nggak Hana itu ngerasa down banget, kayak ngerasa kehilangan semangat, kayak gimana ya? Apa aku lanjutin ya, kayak gitu? Oh, kehilangan semangat kan, Miss? Pernah nggak Hana? Yang pastinya pernah Pernah ya. banget. Oke. Gimana cara Hana membangkitkan semangat Hana lagi? Kalau Hana ya, Miss, kalau untuk Hana, kalau misalnya Hana ini lagi down banget, untuk membangkitkan semangatnya itu yang pastinya susah banget rasa Hana, karena udah down banget nih, Miss. Mau ngapain lagi, mau apa lagi gitu, Miss. Contoh simpelnya, Miss, kayak turun ranking nih. Nah, di situ Hana kayak down banget. Kok bisa ya turun ranking? Apa masalahnya? Iya. Terus di situ Hana cari penyebabnya. Nah, penyebabnya itu kemungkinan pas di semester itu Hana itu kurang rajin, tidak seperti semester yang biasanya. Hana lebih nakal atau bandel pas di semester itu. Yang pastinya down banget kan, Miss, kalau Hana turun ranking. Jadi kalau dia turun gitu, Miss, biasa Hana hangout dulu, healing dulu, tenangin pikiran dulu. Terus nanti baru kita ubah seperti semula, kita ubah lagi, kita mulai lagi seperti awal, mengubah sisi-sisi buruknya menjadi sisi yang lebih baik. Oke, berarti Hana dari kelas 10 ke kelas 11 itu turun ranking. Turun ranking gimana? enggak, Miss, cuman pas SMP kayak gitu. Oh, pas SMP kayak Ya, gitu. turun Tapi kalau di ranking. SMA ini naik atau Alhamdulillah. tetap? Naik, Miss. Naik. Oh, alhamdulillah ya. Berarti nanti harapan Hana makin besar lagi lah kalau di kelas 12. Ya, Miss. Harus semakin tinggi rankingnya kan? Iya, betul ya. Oke, tadi Hana ada kelas 11 kan Iya, sekarang. Miss. Satu tahap lagi Hana kelas 12 lah Hana, ya kan? Nah, di kelas 12 ini pasti Hana disinilah berpikiran kita mau kemana ya, kira-kira apa yang mau aku ambil ya kan, kira-kira aku melanjutkan kemana, ada nggak, udah kepikiran ke situ nggak semuanya? Udah, Miss. Udah. Udah. Oke. Untuk jurusan mungkin yang Hana ambil itu udah Hana pikirkan dengan matang juga, Miss. Ingin mengambil teknik industri. Hana tertariknya ke teknik Teknik industri. industri, ya, Miss. Kenapa? Karena mungkin gengsi ya, Miss. Gengsi kayak lebih
mana nih jurusan yang paling banyak dapat lowongan kerjanya, yang paling Oh, banyak sekarang Gen Z ininya. gitu kan? Iya. Gimana lowongan pokoknya apa pekerjaan yang buat Banyak yang menghasilkan ini. cuan banyak? Iya, Iya, Miss. betul sekali. Oh, itu ya makanya berarti Hana sharing-sharing sama teman-teman nih. Iya, Miss. Teknik industri aja kayak gitu kata kawan-kawan. Kalau itu pertama Miss diusul orang tua teknik sipil. Oh, teknik sipil. Tapi kalau teknik sipil kan Miss itu dominan lebih menggambar apa. Iya, iya. Hana kurang bisa Miss dalam menggambar. Jadi kayak mendesain lah ya. Miss, Hana cari lagi nih, Hana searching, Hana lihat rekomendasi orang, gimana mereka menjalankan jurusan tersebut. Baru Hana lihat lagi Miss di kakak kelas. Nah ternyata kakak kelas Hana itu yang Hana searching belum ada yang ke teknik industri. Jadi makin susah ini Miss. Jadi Hana bantu lagi dari orang-orang sekitar Hana yang nggak bersekolah di situ untuk memberikan pengalamannya terkait dengan jurusan yang Hana akan ambil. Iya, iya. Terus mereka bilang, bagus itu bagus. Memang agak susah dikit untuk di awal-awalnya, tapi mungkin untuk lama-kelamaan akan terbiasa dan juga akan bisa mengikuti fase-fase itu. Iya. Hana nanti mengambil teknik industri di kota mana? Nah ini Bingung, masih bingung. saran orang tua, Mhm. kalau bisa jangan keluar dari Sumatera. Karena mungkin jauh Miss. Nah cewek sendiri pula yang mau pergi ini Oke. Miss. Kami cewek semua kan Miss. Tapi orang tua bilang kalau misalnya memang masuk di Jawa tersebut, misalnya Hana ambil di kota Jawa Miss, provinsi Jawa. Kalau misalnya masuk, ya udah nggak apa-apa, nanti dicari, nanti tinggal dengan saudara ataupun tetangga-tetanggaan gitu Miss. Tapi kalau misalnya Masuk? masuk yang kayak gitu Miss, tapi orang tua bilang Jangan dulu. jangan dulu, kalau nggak di USU ya di Sumatera Barat aja Miss gitu. Oh gitu. Pokoknya Sumatera lah ya. Ya, Jangan di Sumatera, Pulau Miss. Jawa Iya. berarti. Orang tua nggak mau Miss, kayak menjemput itu harus naik pesawat, itu nggak mau. Oh, oke oke. Oke Hana. Jadi apa sih kira-kira cita-cita Hana yang kayak apa yang dan apa yang Hana lakuin untuk ngejar cita-cita Hana itu? Cita-cita Hana. Iya apa? Mau jadi apa nanti? Pengennya mau nyebutkan lebih dari satu juga nggak apa-apa. Namanya juga Oh. cita-cita. Hana pengen itu sekarang untuk cita-cita Hana. Mhm. Semua yang Hana pengen dari sekarang itu semoga terkabul dan semoga Hana bisa berkunjung ke negara yang Hana inginkan untuk saat ini. Oke. Dan yang pastinya Hana pengen banget untuk ikut serta dalam kegiatan yang tapinya yaitu berluas Miss kegiatannya, kayak bercabang-cabang. Contohnya apa itu? Contohnya kayak Kayak volunteer. ya Miss Kan? gitu. Ya kan kayak volunteer gitu. Iya Miss, Duta Indonesia gitu. Oh berarti Hana pengen ngembangin, kan Hana udah duta pelajar. Iya, Hana mau pengen ngembangin duta. ngembanginnya lagi. Oke, lebih di atas lagi gitu. Iya Miss. Oke, nah kalau misalnya profesi, apa profesi impiannya Hana lagi tuh untuk saat Profesi. ini? Iya. Ada kan pasti kayak dream job gitu. CEO lah Miss. Jadi CEO. Oh, okay. Di depan kita ada Iya. CEO langsung, berarti bisa nanti ditanya. Oke. Ya, CEO. Ada lagi selain itu apa lagi? Apa lagi ya? Dosen. Oh. Kalau enggak kerja di perusahaan, bangun perusahaan kayak gitu Miss. Menjadi CEO bangun perusahaan. Oke. CEO yang rajin. Oh Ya, itu Miss. ya. Ya Miss. Oke, amin. Semoga terkabul lah ya Ya kan. Miss. Oke, Hana. Ada lagi pengen Hana ceritain sama kita? Mungkin cukup ya. Oke, nah jadi berarti ini terakhir nih. Ya, Miss. Apa kira-kira pesan Hana untuk teman-teman di luar sana dan juga adik-adik yang lagi belajar nih di Bimbel Al Husna? Apa kira-kira pesan Hana? Kalian jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Kalau misalnya kalian coba itu gagal, kita itu bisa belajar dari kegagalan tersebut untuk tidak mengulangi kegagalan yang sama. Dan teruslah berkembang dan menjadi yang lebih baik. Dan yang pastinya kalian itu harus memilih tujuan hidup yang pas dan
aku mau kesini deh. Sebenarnya sih boleh. Iya. Tapi kita itu harus mempunyai planning yang tepat. Dari sekarang Iya, harus ada Miss. planningnya. Gitu. Ya itu aja sih, Miss. Oke, itu aja. Nah, terakhir apa harapan Hana untuk diri Hana ke depannya? Harapan Hana itu semoga Hana menjadi orang yang lebih baik, Oke. bisa menolong orang-orang di sekitar Hana, bisa membantu mereka dalam bidang apapun. Mau misalnya mereka ingin, Hana bantu dong aku untuk kesini, kalau misalnya ada kerja kan Miss, bantu untuk masuk yang ini dong, Anda bantu. Maupun mau bantu yang seperti apa, kalau misalnya Hana bisa, Hana usahakan. Terus Hana juga beri harapan untuk diri Hana, kamu tidak perlu terlalu baik untuk orang yang mereka itu tidak bisa memberikan kebaikan juga terhadap kamu. Oke. Ya, Gitu. ya Miss. Oke, luar biasa sekali. Ya. Oke. Nah, untuk yang terakhirnya, coba kasih kata-kata untuk hari ini. Quotes of the day. Ayo. If you never try, you'll never know. We never try. How will we know? Good job. If you never try, You'll you will never know. Oke, very good. Oke, terima kasih banyak Hana, cerita Ya. yang sangat menginspirasi dan menarik. Udah cerita tentang bagaimana tanggapan Hana di sosial media sebagai duta pelajar Sumut dan juga pengalamannya di Bimbel Alusna ya kan? Ya. Oke, terima kasih banyak semua yang Ya. sudah setia mendengarkan podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa selalu like, comment, and subscribe semua platform sosial media Alusna Course Padang Sidimpuan, YouTube Alusna Course Padang Sidimpuan, Instagram Alusna_Course Padang Sidimpuan, dan Facebook Alusna Course Padang Sidimpuan. Nantikan episode yang paling menarik berikutnya. Bye-bye.